Hai, aku harap kalian baik-baik saja ya. Hari ini mari kita bahas requestan dari teman kita yang sebenarnya ini tuh dari video short aku, yaitu mengapa kita harus belajar yang namanya tidak terlalu memperdulikan orang lain, karena orang lain harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jadi buat kamu yang penasaran, nah cek aja di video YouTube short aku yang aku pakai baju warna pink. Nah di situ aku memang menerangkan cuma 1 menit aja ya, karena kan video YouTube short itu cuma 1 menit gitu. Tetapi sebenarnya itu ada pembahasan yang mendalam, makanya dia komen ingin dibahas lebih lanjut lagi. Makanya aku buatin kayak gini, karena memang itu nanggung sih ya. Ya bagaimana cuma 1 menit gitu. Dia sampai komen di situ dan dia sampai DM aku di Instagram. Wow. Nggak apa-apa, it's okay. Aku senang sama kamu karena kamu mau belajar, kamu ingin mencari tahu, oke? Nggak apa-apa, satset ini ya aku suka. Back to topic. Aku tahu kebanyakan dari kita memang orangnya tuh nggak enakan nggak sih? Iya kan? Kamu juga mungkin termasuk orang yang nggak enakan sama orang lain. Itu bagus karena kamu punya ya rasa manusiawi lah, simpati, empati kamu tuh bagus gitu. Tapi ini ada tapinya. Terlalu kita mempedulikan orang lain, ini bisa berdampak negatif pada kehidupan kamu ke depannya. Terkadang kamu terlalu memikirkan, kamu terlalu khawatir tentang opini orang lain ketika kita tidak bisa membantu mereka, tidak bisa terlalu peduli sama mereka. Kamu takut opini dari orang lain gitu ya. Kenapa sih dia nggak mau bantu? Kenapa sih dia sombong banget deh? Masa nggak punya sisi manusiawinya gitu? Mungkin kalian khawatir tentang hal itu, tapi hal yang perlu kalian salah satunya ingat adalah terlalu kita peduli, terlalu kita membantu orang lain, itu bisa mengakibatkan ketidakseimbangan emosi kita dan kebahagiaan diri kita juga jadi terganggu. Ketika kamu terlalu mempedulikan orang lain, kamu mungkin mengorbankan kebutuhan dan keinginan pribadi kamu. Ini bisa mengarah pada perasaan tidak puas atau merasa tidak dihargai. Belajar untuk tidak terlalu mempedulikan orang lain berarti menempatkan diri kamu sendiri di tempat pertama dan menghargai diri kamu sendiri. Selain itu, terlalu mengkhawatirkan seseorang itu bisa menghabiskan waktu dan energi yang kamu miliki loh. Ini bisa mengalihkan fokus kamu dari hal-hal yang lebih penting dalam hidup, seperti mencapai tujuan pribadi atau merawat kesejahteraan kamu sendiri. Belajar untuk tidak terlalu mempedulikan orang lain, ini juga dapat membantu kepercayaan diri dan kebebasan dalam mengambil setiap keputusan. Ketika kamu tidak terlalu bergantung pada persetujuan atau validasi dari orang lain, kamu dapat dengan lebih bebas mengejar impian dan tujuan kamu tanpa terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain. Contoh kecil saja lah ya, kamu punya adik, ya kamu punya anak atau kamu punya sepupu, usianya 2-3-4 tahun. Nah, dia kan masih anak kecil nih, kamu kasih susu ya, dia minum susu lah. Namanya anak kecil, dia masih jalan sini jalan sana, dan dia tuh nggak mau diem, ya kan bergerak terus. Nah, akibatnya susu yang dia minum tumpah jatuh ke lantai. Nah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu yang 100% itu ngelap semuanya? Jangan. Dari kecil kita harus membiasakan dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Ini contoh kecilnya aja ya, salah satu contoh kecil aja. Kayak misalnya dia jatuh gitu ya, jatuhkan susunya, kamu harus suruh dia, kamu minta tolong ke dia, tolong dong untuk bersihkan gitu ya. Ini kan susu kamu nih yang jatuh gitu ya. Kalau memang dia tidak bisa membersihkannya, tolong kasih dia ambil tisu atau kain lap, tapi kamu yang bersihkan gitu ya. Jadi sedari dini aja kita harus membiarkan dia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Nah, contoh lagi, kayak misalnya kamu kerja di kantor seperti aku kerja di kantor. Nah, kita punya temen yang mana tuh temennya ini dalam konteks adalah dia terlalu meminta bantuan ke kita terus, meminta tolong ke kita terus. Kayak misalnya, ini gimana sih rumus Excelnya? Ini gimana sih kok nggak balance kok? Ini gimana ya? Kok printernya nggak mau ngeprint gitu ya, dan segala macamnya yang terjadi antara masalah kantor gitu ya. Nah, ini konteksnya adalah dia terlalu meminta bantuan ke kita terus. Itu kan nggak bisa. Kita harus membiarkan dia belajar sendiri. Zaman sekarang tuh belajar sendiri itu it's okay, tergantung orangnya aja. Makanya jangan terlalu untuk membantu orang lain, karena orang itu bisa seenak sama kita. Kita kan bukan guru nih, kita sama teman-teman kerja. Kalau oke lah konteksnya 1, 2, 3 gitu ya, sampai 5 kali dia minta bantuan karena memang itu sangat sulit dan ya dia sudah belajar tapi memang sangat sulit, boleh kita bantu. Tetapi ini konteksnya adalah intens, dia meminta bantuan terus, itu salahnya. Dan kamu salah juga untuk membantu dia terus sehingga dia
tidak belajar dan kita tidak membiarkan dia untuk belajar sendiri. Oke, nah ada satu lagi contoh. Ini mungkin banyak dari teman-teman di luar sana yang tahu seperti ini. Kayak misalnya kamu punya teman, nah mohon maaf, dia hamil di luar nikah gitu ya. Nah, kamu sebagai teman atau sahabatnya gitu ya, diminta tolong sama dia untuk pergi ke tempat baby. Nah, itu kan harusnya tanggung jawab dia sama si pembuatnya seperti itu gitu kan. Itu dia salahnya. Kamu tidak 100% salah dalam konteks seperti ini. Jadi kamu harus tahu apa yang harus dibantu dan konteksnya seperti apa. Kalau konteksnya seperti ini, kamu yang salah. Kalau kamu benar-benar nganterin dia ke tempat itu ya. Jadi tidak selamanya orang yang minta bantuan ke kita tolak, itu bukan 100% kesalahanmu. Tapi kamu harus juga bijaksana dalam membantu orang lain. Kenapa? Karena ya, yang namanya membantu sesama, kita harus senang dulu. Kita senang atas ngebantu dia, dan dia senang atas bantuan kita. Kedua belah pihak merasa bahagia, merasa memiliki manfaat. Tapi kalau di salah satu pihak saja yang senang, yang bahagia, yang punya manfaat, itu berarti ada salah. Ya, ngerti ya? Memberikan kesempatan bagi orang lain untuk belajar dari kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas tindakan mereka adalah bagian penting dalam proses pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Dalam beberapa kasus, terlalu banyak membantu orang lain, terlalu banyak mengambil tanggung jawab mereka, ini bisa menciptakan ketergantungan yang tidak sehat dan merugikan kedua belah pihak. Loh, kenapa kedua belah pihak? Jadi gini, kayak misalnya, kita terlalu banyak membantu orang lain sehingga orang itu bergantung sama kita di saat kita punya kehidupan sendiri, di saat kita pergi keluar kota atau pergi kantor lain atau pergi organisasi lain. Nah, orang ini jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan tidak bisa menerima tantangan dari kehidupan dan dia mengambil keputusan. Dia nggak bisa karena selama ini bergantung sama kita. Nah, ini juga salah sama kamu karena kamu kenapa? Terlalu mempedulikan dia, terlalu kalau apa-apa itu nggak apa-apa sini sama aku aja gitu. Nggak bisa seperti itu, karena ketika kamu seperti itu, kamu malah membuat dia tidak bisa apa-apa di dunia ini ya. Jadi kamu juga harus paham dan kamu juga harus bijaksana dalam membantu orang lain, dimana kamu harus bisa pilah-pilah. Yang namanya kalau sampai ketergantungan itu bahaya, itu bisa merugikan kamu sebagai ya, kamu punya rasa bersalah nantinya ketika dia tidak bisa apa-apa di luar sana. Dan dia lebih parahnya lagi, dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi ini adalah merugikan kedua belah pihak, bukan salah satu pihak saja. Jadi kamu harus paham, jadi kamu harus catat, membantu orang lain itu harus yang namanya bijaksana. Ada situasi di mana bantuan diperlukan, terutama ketika seseorang menghadapi kesulitan atau krisis. Memiliki keseimbangan antara membantu orang lain dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka adalah penting dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan. Selain dari mereka yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, kita juga jangan terlalu mempedulikan orang lain karena kita harus menghargai setiap keputusan dia, menghormati setiap keputusan yang diambil untuk hidupnya. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan jalur hidup mereka sendiri kan, dan kamu seharusnya tidak terlalu ikut campur atau menghakimi keputusan mereka. Setiap orang kan memiliki minat, bakat, dan tujuan hidup yang berbeda-beda ya. Setiap orang unik, makanya kita harus menghormati dan menghargai setiap keputusan yang mereka ambil. Ketika kamu belajar untuk mendukung mereka tanpa menghakimi, kamu menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling mendukung. Menghakimi atau terlalu memperdulikan keputusan orang lain, ini bisa merusak hubungan kalian dan juga ini bisa menghambat pertumbuhan pribadi antara kamu dan dia. Keputusan hidup adalah hal yang sangat pribadi dan seringkali kamu tidak mengetahui semua pertimbangan dan faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghormati dan support setiap keputusan yang dia ambil yang tentunya positif ya. Dalam situasi seperti ini, kamu jadi bisa namanya mendengarkan dan belajar dalam mencoba memahami kenapa dia bisa mengambil keputusan seperti itu. Kamu dapat menawarkan dukungan, motivasi, dan mungkin membantu mereka dalam mencapai tujuan mereka. Menghormati keputusan orang lain juga berarti menghindari menghakimi atau memaksakan pandangan kamu sendiri kepada mereka. Dalam membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung,
Penting untuk berempati, menghormati keputusan orang lain, dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengejar tujuan hidup mereka sendiri. Ada lagi nih alasan kenapa kita harus membiarkan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, yaitu terlalu banyak kita memperdulikan kehidupan orang lain. Ini bisa mengakibatkan yang namanya konflik yang tidak perlu. Karena kan setiap orang memiliki batasan pribadi yang perlu kita hormati. Ketika kamu terlalu ikut campur dalam kehidupan pribadi orang lain tanpa diundang, kamu dapat melanggar batas-batas yang mereka tetapkan, dan hal ini bisa menyebabkan ketegangan dan konflik. Setiap orang memiliki hak untuk menjaga kehidupan pribadi mereka dan membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai mereka sendiri untuk menjaga hubungan yang sehat dan menghindari konflik yang tidak perlu. Penting bagi kamu untuk mengakui dan menghormati batasan privasi orang lain. Ini berarti tidak terlalu ikut campur sama urusan pribadi mereka atau privasi mereka, kecuali mereka meminta bantuan atau meminta pendapat kamu secara eksplisit. Tetapi jika kamu memiliki kekhawatiran atau kamu terlalu mempedulikan dia, tolong berbicara dan berkomunikasi dengan teman atau orang tersebut dengan secara terbuka dan jujur. Tetapi jangan lupa, penting untuk menghormati keputusan mereka dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengelola kehidupan pribadi mereka sendiri. Memiliki sikap yang empatik dan menghargai privasi orang lain adalah penting untuk menjaga hubungan kalian tuh tetap baik dan saling menghormati. Dalam situasi seperti ini, kamu juga harus tahu bahwa orang lain harus belajar yang namanya dari perbuatan mereka sendiri bagaimana caranya dia belajar untuk bertanggung jawab ketika kamu mengambil segala tanggung jawab mereka. Oke? Terlalu banyak campur tangan dalam kehidupan pribadi orang lain mungkin menghambat proses belajar dan pertumbuhan mereka. Apalagi dalam kasus seperti ini aku pernah lihat di TikTok, ini kasusnya adalah rumah tangga seseorang, tapi suaminya ini masih dengar dan segala macam dari mamanya gitu. Jadi berarti si cewek ini mertuanya gitu ya. Nah, terlalu banyak ikut campur mertuanya dalam kehidupan rumah tangga mereka sehingga suaminya tuh terlalu kalau apa-apa tuh cerita sama mamanya atau terlalu mendengarkan apa yang mamanya sampaikan sehingga terjadilah dia terlalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya sehingga ujung-ujungnya cerai kayak gitu. Jadi tolong buat calon sebagai mertua atau sekarang menjadi ibu mertua atau papa mertua, tolong harus bijaksana Kalau anak udah berumah tangga, jangan terlalu ikut campur sama urusan mereka. Mereka sudah punya urusannya masing-masing. Kalian support aja sebagai mertuanya Jadi tolong mertua, tolong dipakai otaknya dan tolong bijaksana. Kalian juga sudah tua, jadi udah maksudnya nggak masuk di aku ketika kalian terlalu ikut campur sama urusan pribadi anak kalian yang sudah berumah tangga gitu Dia sudah punya tanggung jawabnya sendiri dan kamu boleh ikut campur tapi udah sedikit aja gitu. Jangan 100% ikut campur sehingga rumah tangga anak kalian jadi berantakan Tolong jangan bodoh, oke? Poinnya adalah penting bagi kamu mengetahui setiap individu itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Karena kalau terlalu kita mempedulikan orang lain, terlalu mengambil segala tanggung jawab mereka, itu bisa membuat kamu tuh menjadi tanggung jawabnya sesuatu yang sebenarnya nggak perlu kamu emban, itu akan membebankan kamu sendiri. Fokus yang berlebihan pada orang lain dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan menghalangi kamu dalam mencapai potensi kamu yang sebenarnya. Menghormati keputusan orang lain adalah salah satu aspek penting dalam tidak terlalu mempedulikan urusan orang lain. Ketika seseorang memilih jalur hidupnya tertentu, kamu hanya bisa support aja. Jangan menghakimi apalagi terlalu mengambil tanggung jawab mereka. Belajar untuk mendukung mereka tanpa menilai keputusan mereka adalah sikap yang positif. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan jalur hidup mereka sendiri dan kamu seharusnya menghormati keputusan mereka. Terlalu banyak campur tangan dalam kehidupan pribadi orang lain juga dapat menciptakan konflik yang tidak perlu. So, menurut aku, ketika kamu terlalu mempedulikan orang lain, ketika kamu mengambil segala tanggung jawab mereka, itu bisa merugikan kedua belah pihak yang tadi aku jelaskan. Kamu rugi dan dia jauh lebih rugi, dan itu bisa mengakibatkan kamu jadi merasa bersalah. Dan memang kamu merasa bersalah sih, karena kita kayak andai aja aku seharusnya membuat dia mandiri
ya. Seharusnya membuat dia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sehingga dia tidak seperti ini. Itu dia salahnya, kamu juga salah. Oke, jadi menurutku boleh kita bantu orang lain, boleh, siapa yang nggak boleh? Tapi jangan terlalu, kita harus bijaksana juga dalam membantu orang lain, ya. Dimana ada kasusnya kita membantu orang lain, ya udah memang membantu. Dan kalau misalnya yang tadi aku jelaskan juga, jangan terlalu ikut campur sama urusan orang lain, yaitu jangan terlalu peduli sehingga kamu pedulinya tuh sampai ke dalam-dalam, ke urusan pribadi mereka juga terlalu peduli, dan itu juga bisa menyebabkan konflik yang tidak perlu untuk teman-teman atau orang sekitar kamu nantinya. Ya, jadi itu beberapa alasan poinnya kenapa kita harus membiarkan dia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan kita jangan terlalu peduli sama orang lain. Itu dia. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, komen kalau perlu beberapa tips lainnya dan subscribe. Bye-bye.